Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa. Berjumpa lagi di kelas Matematika Peminatan. Materi kita hari ini adalah persamaan trigonometri dasar di peminatan kelas 11 ya. Masih bersama dengan saya, Ibu Erna Wahyuni. Baik, terkait dengan persamaan trigonometri dasar, ada kata persamaan di situ, berarti ada tanda sama dengannya. Sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya, bahwa ada kuadran, kemudian ada periode dari kurva. Dari situ kita bisa bangun konsep persamaan dari trigonometri dasar itu. Yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka nanti penyelesaiannya itu berapa, seperti itu. Maka dari sini kita bisa sederhanakan, kita tinggal ambil sudutnya saja, maka kita peroleh X sama dengan alfa. Nah, karena dalam satu putaran itu 360 derajat dan periode dari sin itu adalah 360 derajat, maka di sini bisa kita susun penyelesaiannya itu menjadi X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Seperti itu. Karena periode dari grafik sin adalah kelipatan dari 360 derajat. K ini nanti bisa diganti dengan bilangan bulat, misalkan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, daerah kekuasaan sin itu ada di kuadran 2, bisa juga dibentuk 180 derajat min alfa, seperti ini ya. Karena di kuadran 2, antara 90 derajat sampai 180 derajat itu merupakan daerah penyelesaian di daerah kekuasaannya sin, seperti itu. Kemudian masih sama seperti tadi, karena periode sin itu berulang setiap 360 derajat, maka bisa kita tulis K kali 360 derajat. Selanjutnya untuk cos. Jika diketahui persamaan cos X sama dengan cos alfa, maka kita bisa ambil sudutnya saja, X dan alfa, maka penyelesaiannya X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Karena grafik cos ini akan berulang setiap 360 derajat. Dan nanti K-nya ini bisa kita ganti dengan bilangan bulat, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian daerah kekuasaan cos adalah di kuadran 4. Bisa kita bentuk menjadi 360 derajat min alfa. Di kuadran 4 itu ya. Plus K kali 360 derajat juga, karena periode dari grafik cos itu akan berulang setiap 360 derajat. Selanjutnya untuk tan X sama dengan tan alfa, maka kita bisa ambil sudutnya saja untuk penyelesaiannya. Jadi X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Seperti materi kita sebelumnya, bahwa periode dari grafik tan itu membutuhkan sepanjang 180 derajat saja, gitu. Sehingga untuk penyelesaian ini diperoleh X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Untuk menyatakan sudut, ini bisa berbagai macam ya, bisa dalam bentuk derajat seperti itu atau bisa dalam bentuk pi. Sehingga konsep ini juga bisa dinyatakan dalam pi. 1 pi itu setara dengan 180 derajat, sehingga tinggal diganti saja, sin X sama dengan sin alfa, berarti X sama dengan alfa plus K kali 2pi, karena kan tadi 360 derajat itu adalah 2pi. Untuk yang selebihnya sama, tinggal sudutnya, kalau 180 derajat itu ya diganti pi, kalau 360 derajat itu diganti dengan 2pi, gitu. Nah, untuk tannya hanya satu penyelesaiannya karena sudah merupakan kelipatan dari 180 derajat. Ini konsep kita, konsep dasarnya. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 15 derajat di sini
untuk X di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Tuh. Soalnya ini ya, sin X sama dengan sin 15 derajat. Berarti X berapa saja yang memenuhi, gitu. Nah, kita bisa jawab sin X sama dengan sin 15 derajat. Berarti kita ambil X dan sudutnya saja ya. Berarti X sama dengan 15 derajat plus K dikali 360 derajat. Karena ini sin, maka satu periode memerlukan 360 derajat. Jadi K kali 360 derajat. Atau daerah kekuasaan sin itu kan nggak hanya di kuadran 1 ya, tapi juga di kuadran 2. Berarti bisa dinyatakan juga X sama dengan 180 derajat min 15. 15 itu diperoleh dari ini. Kalau 180 derajatnya kan diperoleh dari kuadran 2 ya. 180 derajat min 15 derajat plus K kali 360. Sehingga kita peroleh 180 derajat min 15 itu kan hasilnya 165. Plus K kali 360. Seperti itu. Nah, kita bisa substitusi untuk K sama dengan 0 di yang bagian kiri dulu ya, yang ini dulu. Berarti hasilnya adalah 15 derajat plus 0 dikali 360. Kita ketahui 0 kali 360 kan 0. Jadi 0 ditambah 15 derajat hasilnya adalah 15 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti K-nya kita substitusi 1. Berarti X sama dengan 15 derajat plus 1 dikali 365 derajat. Kita hitung hasilnya ternyata 375 derajat. Nah, ini bisa kita lanjutkan terus, tapi kita bisa melihat bahwa X yang diminta itu berkisar antara 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti berhenti sampai di sini saja ya. Ini pun yang 375 juga sudah tidak memenuhi, jadi nggak usah dilanjutkan. Nanti kalau dilanjutkan, sudut yang diperoleh itu lebih tinggi lagi, tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Kita lanjutkan ke persamaan yang satunya ini yang sebelah kanan. Tadi kan diperoleh 165 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, kita substitusi K sama dengan 0, maka kita akan memperoleh X sama dengan 165 derajat plus 0 kali 360 derajat. Maka kita peroleh 165 derajat. Seperti itu. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya 165 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti kita peroleh 525 derajat. Itu sudah melebihi dari ketentuan ini ya. Kan ketentuannya 0 sampai 360. Berarti kalau 525 itu sudah melebihi, sudah stop sampai di sini. Dari sini maka kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah ini 15 derajat dan 165 derajat, maka kita bisa simpulkan penyelesaian dari persamaan di atas adalah 15 derajat dan 165 derajat. Seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh 2. Nah, sekarang pakai yang cos ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 4x sama dengan cos 48 derajat. Nah, x-nya berkisar dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kita jawab cos 4x sama dengan cos 48 derajat. Kita ambil sudutnya saja. Sehingga 4x sama dengan 48 derajat plus K dikali 360. Karena periode cos itu satu putaran memerlukan 360 derajat. Nah, di sini semua bisa kita bagi 4 biar menjadi X saja. Sehingga kita peroleh X sama dengan 12 derajat plus K kali 90 derajat. Semua kita bagi 4 ya. 4X dibagi 4 itu X, 48 dibagi 4 itu 12, 360 dibagi 4 itu adalah 90 derajat. Atau untuk yang daerah kekuasaan cos itu kan ada di kuadran 4, sehingga bisa kita nyatakan dengan 360 derajat min 48 derajat. Ini hasilnya kita bagi 4 semuanya sama seperti tadi, sehingga hasilnya 78 ditambah K kali 90. Seperti itu. Kemudian kita substitusi untuk K sama dengan 0, berarti 12 ditambah 0 kali 90 hasilnya 12. Untuk K sama dengan 1, berarti 12 ditambah 1 kali 90, 102. Untuk K sama dengan 2, berarti 12 ditambah 2 kali 90, 180, tambah 12, 192. Untuk K sama dengan 3, berarti diperoleh 282. Untuk K sama dengan 4, berarti diperoleh 372. Kalau sudah
melebihi 360 berhenti ya, karena ini sudah di luar dari soal yang ditentukan gitu. Kita lanjut untuk persamaan yang satunya, berarti kita peroleh untuk K sama dengan 0, tadi X-nya itu 78 plus K kali 90, K-nya kita ganti 0, berarti hasilnya adalah 78, K-nya 1, berarti 78 ditambah 90, hasilnya 168, untuk K sama dengan 2, hasilnya 78 ditambah 180, 258, untuk K sama dengan 3, hasilnya 348, masih memenuhi ini ya. Untuk K sama dengan 4, ini sudah 438, itu sudah lebih dari 360 derajat, sehingga kita berhenti sampai di sini. Nah, tinggal kita simpulkan. Jadi HP dari persamaan di atas atau himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah kita ambil yang memenuhi kriteria. Kriterianya adalah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti ada 12 derajat, 102 derajat, 192 derajat, 282 derajat, 78 derajat, 168 derajat, 258 derajat, dan 348 derajat. Kita bisa susun berdasarkan ini ya, urut dari yang paling kecil, jadi 12, 78, 102, dan seterusnya. Inilah penyelesaiannya gitu. Satu soal lagi untuk yang tan. Tentukan penyelesaian dari tan X min 30 derajat sama dengan tan 45. X berapa saja yang memenuhi gitu. Kita ambil tan X min 30 sama dengan tan 45, maka kita ambil sudutnya saja, berarti X min 30 derajat sama dengan 45 plus K kali 180. Kita ingat periode tan itu adalah 180. Dan tidak pakai atau ya. Meskipun tan itu kan ada di kuadran 3, tapi itu sudah termasuk dalam kelipatan 180 ini gitu. Baik, berarti kalau kedua ruas kita tambah dengan 30, maka menjadi X sama dengan 75 ya, karena 30-nya sudah ditambahkan tadi, X min 30 tambah 30 kan tinggal X saja, kemudian 45 ditambah 30 kan jadi 75. Seperti itu. Nah, tinggal kita substitusi untuk K sama dengan 0, berarti didapat 75 derajat, untuk K sama dengan 1 diperoleh 255 derajat, untuk K sama dengan 2 diperoleh 435 derajat. Ini sudah melebihi dari soal yang ditentukan, sehingga kita berhenti sampai di situ saja. Tinggal kita simpulkan, HP dari persamaan di atas adalah yang memenuhi berarti 75 dan 255. Kalau 435 tidak memenuhi, jadi HP-nya hanya 2 saja. Begitu, semoga jelas penjelasan dari Ibu. Ini sebagai latihan. Bisa dikerjakan di buku kalian masing-masing. Nanti Ibu bisa share kunci jawabannya jika diperlukan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat. Selamat belajar, selamat bersabar dalam pandemi ini, dan selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.